Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya di sini ingin mempresentasikan tentang keselamatan kerja. Langsung saja masuk ke pembahasan materi, yaitu pengaruh lingkungan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, K3 dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja. Perubahan era globalisasi modern saat ini sangat membutuhkan sumber daya yang sangat baik. Dalam proses produksi, keberhasilan pengolahan SDM merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam lingkungan perusahaan. Menyadari manusia merupakan faktor yang penting pada bagian produksi dalam perusahaan yang dikenal sebagai human invest. Maka perusahaan harus lebih dituntut untuk mengendalikan sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Selanjutnya, budaya organisasi adalah seperangkat nilai-nilai, keyakinan dan sikap utama yang diberlakukan di antara anggota organisasi. Darmawan 2013-143. Budaya organisasi berpengaruh pada hubungan antara anggota organisasi dan hubungan antar organisasi. Jika karyawan dapat beradaptasi menerima budaya organisasi dalam suatu organisasi, maka karyawan tersebut dapat merasa lebih nyaman dan aman dalam lingkungan kerja dalam perusahaan dan menunjukkan peningkatan kepuasan kerja. Dan pada akhirnya memudahkan perusahaan untuk mempertahankan karyawan. Budaya pada PT Megapura Prima Industri masih terlihat sangat jelas, yaitu fleksibel, yang berarti para petinggi perusahaan selalu berkomitmen untuk memperlakukan setiap karyawan dengan hormat. Karena para petinggi perusahaan sangat mengerti beratnya tanggung jawab dan beban para karyawan di perusahaan tambang. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 merupakan suatu program pencegahan kecelakaan yang timbul dari akibat kerja dan penyakit kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat secara fisik maupun non-fisik, sehingga mampu menekan angka risiko kecelakaan kerja dan penyakit kerja serendah mungkin dan kepuasan kerja karyawan. Perusahaan menyadari betapa pentingnya tenaga kerja sebagai aset utama dari perusahaan, sehingga perusahaan harus menaruh perhatian pada aspek keselamatan dan kesehatan kerja dengan maksud untuk mengurangi angka kecelakaan yang ditimbulkan akibat bekerja dan kepuasan kerja karyawan. Perusahaan wajib melaksanakan program keselamatan dari kesehatan kerja agar dapat menurunkan tingkat kecelakaan kerja dan membangun kondisi serta lingkungan kerja yang sehat serta aman dan nyaman bagi karyawan. Apabila terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh kondisi dan lingkungan kerja yang tidak sehat serta aman dan nyaman, akan merugikan bagi kedua pihak, baik dari karyawan maupun perusahaan itu sendiri. Berapa faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja seperti kebersihan dan kesehatan, urusan rumah tangga, ventilasi, pemanas dan pendingin tempat kerja, ruang kerja dan tempat duduk, pencegahan kecelakaan dan pencegahan kebakaran gigi. Penerangan, cahaya, warna atau suara bising di tempat kerja. Untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja, perusahaan harus menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut data internasional Labor Organization tahun 2010, di seluruh dunia terjadi lebih dari 337 juta kecelakaan dalam pekerjaan per tahun. Setiap hari 6.300 orang meninggal karena kecelakaan kerja atau penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan, yang berarti 2,3 juta kematian per tahun. Maka berdasarkan data tahun 2006, di seluruh dunia seorang pekerja meninggal tiap 15 detik. Lebih banyak orang yang meninggal selama kerja daripada ketika berperang, sedangkan menurut Dohut Internasional Company 2011, kecelakaan kerja adalah kejadian yang mengakibatkan kerusakan atau cedera. Menurut Kementerian Kesehatan tahun 2004, di seluruh Indonesia, khusus tahun 2011 sampai 2014, terjadi kasus kecelakaan kerja seperti dampak tabel di bawah ini.
Jumlah kasus kecelakaan kerja tahun 2011, jumlah kecelakaannya 9.891 jiwa. 2012 21.735 jiwa. 2013 35.917 jiwa. 2014 24.910 jiwa. Provinsi dengan jumlah kasus kecelakaan akibat kerja tertinggi pada tahun 2011 adalah Provinsi Banten, Kalimantan Tengah, dan Jawa Timur. Tahun 2012 adalah Provinsi Jambi, Maluku, dan Sulawesi Tengah. Tahun 2013 adalah Provinsi Aceh, Sulawesi Utara, dan Jambi. Tahun 2014 adalah Provinsi Sulawesi Selatan, Riau, dan Bali. Untuk jumlah kasus penyakit akibat kerja tahun 2011 sampai 2014 terjadi penurunan seperti tampak di bawah ini. Data penyakit akibat kerja di Indonesia. Jumlah kasus penyakit akibat kerja tahun 2011, jumlah penyakit akibat kerja 57.929 jiwa. 2012 60.322 jiwa. 2013 97.144 jiwa. 2014 40.696 jiwa. Provinsi dengan jumlah kasus penyakit akibat kerja tertinggi pada tahun 2011 adalah Provinsi Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Jawa Timur. Tahun 2012 adalah Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat. Tahun 2013 adalah Provinsi Banten, Gorontalo, dan Jambi. Tahun 2014 adalah Provinsi Bali, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Dalam kegiatan kerja industri merupakan kepuasan kerja karyawan sangat ditunjang oleh beberapa hal, yaitu lingkungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, dan budaya organisasi karena dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Karyawan perusahaan yang berdampak dalam proses kegiatan perusahaan. Karyawan yang berada di bagian produksi atau lapangan senantiasa berinteraksi dengan alat-alat penunjang mesin, bahan kimia, peralatan. Oleh karena itu, keselamatan dan kesehatan kerja memerlukan manajemen yang baik. Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor terhadap kepuasan kerja, yaitu ketidakamanan lingkungan kerja yang biasanya banyak terdapat mesin-mesin yang alat penunjang lainnya. Tetapi dari banyaknya kecelakaan kerja yang dialami oleh faktor manusia juga yang paling banyak berperan dalam kecelakaan kerja. Budaya organisasi adalah seperangkat nilai-nilai, keyakinan, dan sikap utama yang diberlakukan di antara anggota organisasi Dharmawan 2013. Jadi kalau untuk kita semua, bagi pekerja-pekerja entah di industri ataupun di toko-toko maupun di pabrik, kita sebagai manusia kita harus lebih waspada karena kita nggak tahu. Misalkan kita kerja di suatu pabrik, yaitu pabrik alat berat, yaitu seperti alat rumah seperti bangunan gitu. Contohnya kita berkondisi kita diletakkan di suatu tempat, yaitu pengangkat alat berat, yaitu meletakkan di gudang. Jadi kita sebagai pekerja atau sebagai karyawannya, kita harus lebih waspada. Misalnya kita membawa barang dari mobil yang baru sampai, kita bawa barang ke gudang, dan kita membawa barangnya itu tadi harus lebih waspada. Jangan asal bawa jangan ini. Kita harus lebih fokus. Jadi kalau kita bekerja itu harus lebih efektif dan lebih matang lah ibaratnya. Kita kerja itu harus konsentrasi. Jadi kalau yang namanya kita kerja, kalau kita nggak konsentrasi, ya itu terjadi banyak kali dari tahun 2014 sampai tahun 2011 sampai tahun 2014 sudah terjadi banyak sekali kecelakaan, yaitu dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi. Itu kan sudah banyak. Jadi untuk di tahun 2021 ini sampai selanjutnya, kalau bisa sebagai karyawan kerja atau sebuah kerja di suatu bidang, yaitu bidang suatu produksi gudang, misalnya pabrik Indomie, entah pabrik pembuatan apa gitu. Kita sebagai apa tuh harus lebih waspada. Contohnya kita tuh bekerja di suatu perusahaan pembangunan rumah, itu kan kita ada alat-alatnya, seperti kita memakai helm. Misalkan kita
memakai helm dan menggunakan alat-alat lainnya. Oke, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.